Kita semua tahu bahwa negara kita saat ini sedang mengalami banyak pergolakan, korupsi merajalela, perubahan kebijakan yang tiba-tiba, demo di mana-mana, ekonomi sulit, dan banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran akan masa depan bangsa kita tercinta Indonesia. Sampai-sampai banyak orang memilih untuk kabur saja dulu, ikut berdemo, menolak kebijakan pemerintah, atau sekedar berkata bahwa Indonesia gelap. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai pengikut Kristus dalam menghadapi situasi saat ini? Apakah ikut menolak kebijakan pemerintah dengan berdemo, menolak bayar pajak, mengkritik atau bahkan menghina pemerintah? Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu bahwa Alkitab sudah menuliskan lengkap apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebagai orang Kristen terhadap pemerintah. Mari kita baca dan renungkan Roma 13 ayat 1-7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah engkau hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan engkau akan beroleh pujian darinya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena murka Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Roma 23 ayat 1-7 berbicara khusus tentang apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus terhadap pemerintah di atas kita. Bukan sebuah kebetulan kita hidup di negara ini, dan pasti ada maksud dan tujuan tertentu kenapa Tuhan menempatkan kita di sini. Satu hal yang perlu kita tahu, pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Baik ataupun jahat, mereka sudah ditetapkan oleh Allah, sama seperti orang tua sebagai wakil Allah dalam keluarga. Memang benar setiap wakil Allah punya hal positif dan hal negatif yang bisa kita rasakan. Bahkan dalam kondisi pemerintahan terburuk sekalipun, seperti kasus Raja Firaun, Raja Babel, atau Raja Herodes, digunakan Allah secara spesifik untuk menggenapi rancangan-rancangan Tuhan yang tidak bisa kita ketahui di depan. Kita tidak akan bisa melihat bagaimana kebesaran Allah yang membelah Laut Merah demi menyelamatkan umatnya jika Allah tidak mengeraskan hati Raja Firaun. Kita juga tidak akan bisa melihat penyertaan Tuhan atas Daniel dan ketiga sahabatnya jika tidak ada orang jahat yang menjebak mereka. Ataupun Raja Herodes yang kejam, secara tidak langsung dia justru membantu menggenapi rencana Tuhan. Jadi kesimpulannya, sebagai pengikut Kristus, kita tidak perlu ikut-ikutan berdemo, mengkritik ataupun menghina pemerintah di atas kita. Sebagai warga negara yang baik dan juga sebagai warga negara kerajaan Allah di bumi yang benar, tunjukkanlah bahwa kita patuh kepada pemerintah. Karena walau bagaimanapun juga, mereka adalah wakil Allah bagi bangsa ini. Ingat, jika kita melakukan hal yang benar, Tuhan sendiri yang akan turun tangan membela kita. Terakhir, kita tidak boleh jemu-jemu berdoa bagi bangsa ini, karena itulah yang bisa kita lakukan bagi bangsa ini. Efesus 6 ayat 11-12 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.